Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, bersama dengan saya Natale Deblaya STH dan tim kami. Hari ini kami ada di jembatan 2. Bapak Ibu boleh melihat di belakang saya ada jembatan 1. Begitu indah ciptaan Tuhan dalam dunia ini. Tapi ada yang lebih indah dari situ Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan boleh berkehendak bagi kita, boleh ada sampai saat ini, kita itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu tentang hati seorang Bapa. Bapak Ibu, dalam Alkitab banyak berbicara tentang hati Bapa. Kalau kita baca di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, begitu banyak yang menceritakan tentang hati Bapa. Tapi untuk hari ini kita akan berbicara tentang hati Bapa yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32. Kalau Bapak Ibu saya bacakan ayat ini sama kita, mungkin terlalu lama untuk Bapak Ibu dengarkan. Tapi dalam kesimpulan ini saya mau katakan bahwa hati Bapa itu betul-betul ada bagi anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah cerita dalam Alkitab di Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32 itu berbicara tentang anak yang hilang. Ketika kedua anak Bapak ini meminta warisannya kepada orang tuanya dan orang tua memberikan bagian masing-masing, lalu anak yang bungsu pergi untuk menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh ayahnya. Tapi Bapak Ibu, setelah semuanya diberikan, anaknya pergi. Lalu bapaknya dan anak yang sulung tinggal di kampungnya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ada firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Hati seorang bapak itu ketika anaknya meminta, dia memberi. Kita tarik dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita minta, pasti Tuhan akan berikan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati seorang bapa yang menjadi pokok, ada menjadi tema kita pada hari ini, yaitu hati Bapa. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita merasakan hati Bapa itu dalam diri kita? Yang pertama, Bapa itu memberikan pengampunan. Bapak Ibu, dalam cerita dalam Lukas pasal yang ke-15 itu ayat yang ke-11 sampai 32, ketika anak yang bungsu pergi menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh bapaknya kepadanya, berfoya-foya menghabiskan warisannya. Dan ketika kehabisan warisan, dia pergi dan dia menyadari bahwa hidupnya sudah hancur. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah itu menceritakan tentang ketika anak bungsu itu kehilangan semua hartanya. Ketika dia mau bekerja pada tuannya untuk menjaga kawanan babi, Bapak Ibu, dia tidak mendapat makanan. Akhirnya dia menyadari bahwa di tempat bapaknya ada makanan. Ketika dia menyadari hal itu, dia kembali dan dia datang kepada bapaknya. Di sini kita melihat hati bapa. Di sini kita melihat hati seorang bapa itu kepada anaknya. Ketika anaknya datang kepada bapaknya dan bapaknya melihat dia datang dari jauh, bapaknya langsung berbelas kasihan kepada anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak itu mengampuni. Ketika anaknya menghabiskan semua harta warisannya itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapaknya menerima dia kembali. Bapaknya mengampuni dia. Bahkan bukan hanya mengampuni Bapak Ibu, bahkan lebih dari itu bapaknya berikan kembali bagi anaknya yang bungsu ini. Bahkan menerimanya. Seringkali ada orang hanya bisa mengampuni tapi tidak bisa menerima kembali. Tapi Bapak Ibu, yang luar biasa dalam kisah ini, bapaknya mengampuni anaknya itu dan menerima anaknya. Kalau kita baca di ayat yang ke-20 itu Bapak Ibu, begini bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Itulah hati seorang bapa, itulah hati seorang ayah kepada anaknya. Walaupun anaknya pergi merantau, walaupun anaknya udah menghabisi harta warisannya, tapi hati bapak itu tetap ada bagi dia. Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah kita juga bapak ibu. Ketika kita menyadari semua kesalahan kita datang kepada Bapa. Hati Bapa, hati Tuhan itu ada bagi kita. Dia mengampuni Bapak Ibu, Tuhan itu mengampuni kita. Dan bukan hanya itu saja, Dia lebih dari mengampuni, Dia menerima kita apa adanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika anaknya itu kembali, bapaknya itu mengampuni dia. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, bapaknya menerima dia. Bapaknya memberikan yang terbaik bagi dia. Itu tanda Bapa. Hati Bapa itu menerima Bapak Ibu. Dia memberikan baju, dia memberikan sepatu dari emas, cincin emas. Bapak Ibu yang terkasih, itulah hati Bapa. Sejauh apapun, sejatuh apapun anak-anaknya, sejahat apapun anak-anaknya kepadanya, dia tetap memberikan pengampunan. Apalagi kita Bapak Ibu yang terkasih, yang percaya kepada Tuhan, ketika kita jatuh, ketika datang kembali kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, hati Tuhan tetap ada untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Bapak bahwa hati Bapak itu ada bagi kita. Dia mengampuni, bahkan Dia menerima kita apa adanya. Demikian penyampaian pada sore hari ini. Saya sapa kita bersama. Shalom.